Pertengahan 2026 ini mengirim pesan yang sangat jelas kepada kita semua bahwa di hadapan dinasti Solo, idealisme pemuda hari ini ternyata sangat murah harganya. Di Solo, taring mahasiswa yang garang biasanya begitu tiba-tiba hanya tumpul untuk sebuah foto dan jabat tangan. Sekali lagi, ini masih mencurigakan. Sementara kalau dalam kasus bulan sebelumnya di UBK itu, ya gerakan moral mahasiswa runtuh terbeli oleh uang yang nilainya nggak gede banget ini 20 juta rupiah. Ini saya menyebut nggak gede, untuk mahasiswa gede, tapi untuk idealisme mahasiswa itu nggak ada apa-apanya. Jadi tragedi Hitan di Universitas Mula Warman dan Abdi Maludin di UBK ini semacam alarm kematian bagi gerakan kampus yang harus diwaspadai. Bagaimanapun itu dampaknya membuat publik ini bisa tidak percaya terhadap gerakan mahasiswa. Ketika ruang kekuasaan dimasuki tanpa jarak yang kritis, mahasiswa itu bukan lagi menjadi penyambung lidah rakyat, dia melainkan ini sekedar ornamen yang siap dikomoditaskan dan dikorbankan di altar kekuasaan keluarga Solo. Pertanyaannya sekarang, Harzan Arif menyoroti kasus Muhammad Abdi Maludin yang mengaku menerima 20 juta rupiah setelah bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, rangkaian peristiwa ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keterkaitan kedua kejadian tersebut, meski hubungan langsung di antaranya belum terbukti. Kasus ini kemudian berujung pada sanksi skorsing 2 semester dari pihak kampus. Ya kan ada seorang presiden Badan Eksekutif Mahasiswa kemudian tiba-tiba dia bersama dengan keluarganya ikut antri dan minta foto dengan Jokowi, itu gimana cara berpikirnya? Nah, selain kasus itu yang tentu saja menurut saya ini jauh lebih serius dan ini lebih kelam lah ya. Itu peristiwa 15 Juni 2026 ketika Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, memimpin demonstrasi waktu itu pakai Tata Ulang Indonesia, dan ternyata kemudian berakhir dengan audiensi tertutup menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Tapi kemudian dari investigasi yang dilakukan oleh Rektorat Universitas Bung Karno ternyata muncul skandal yang cukup menjijikkan ini ya. Dalam forum klarifikasi pada tanggal 22 Juni dan kemudian di sidang terbuka oleh mahasiswa UBK yang videonya juga beredar secara luas, Abdi mengaku menerima suap 20 juta dari seorang anggota Polri. Bahkan menurut hasil investigasi UBK menunjukkan bahwa sebelumnya iming-iming duitnya itu lebih gede gitu, tapi katanya ditolak. Ini pun juga agak aneh kalau dia ditawarin duit yang 70 juta, 30 juta dan kemudian kok dia menolak, tapi kemudian 20 juta dia menerima. Dan dari penjelasan Abdi Maludin katanya waktu itu dia diminta untuk mengkondisikan demonstrasi agar titik aksi dibelokkan dari Istana Negara ke gedung DPR RI. Dan kemudian kok akhirnya ujungnya berakhir dengan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah ini yang memang sampai sekarang masih menjadi missing link ya, karena uang itu sendiri dibagikan setelah pertemuan dengan Gibran Rakabuming Raka. Tapi kita masih fair, sampai sejauh ini memang UBK sendiri belum membuka apa kaitannya itu dengan pertemuan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi nalar sehat orang bertanya-tanya dong, apa kaitannya dengan setelah itu dia bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka dan kemudian dia menerima uang dari seorang anggota polisi. Jadi wajar kalau sanksinya dari universitas atau rektorat UBK itu lumayan berat, walaupun sebenarnya ini juga layak di DO. Tapi mungkin dengan pertimbangan masa depan si mahasiswa si Abdi Maludin, mungkin ini dianggap adalah merupakan sanksi yang sudah cukup layak lah dia diskorsing selama 2 semester, dan juga bimbingan skripsinya itu juga ditunda selama 2 semester ketika dia menjalani skorsing itu. Dan Abdi sendiri kan. Harzan Arif menilai kontroversi yang melibatkan Hitan Harapan Putra, Muhammad Abdi Maludin, Joko Widodo, dan Gibran Rakabuming Raka menjadi peringatan bagi gerakan mahasiswa karena dinilai berpotensi menggerus idealisme dan kepercayaan publik. Tetapi kalau melihat alasannya ya sangat wajar juga kalau kemudian para staf khususnya itu kemudian mencurigai, karena sebagai presiden BEM terus dia berkunjung bersama keluarganya ikut mengantri, itu ya agak aneh begitu. Hal yang sama juga disampaikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang juga dikenal sebagai aktivis anti korupsi, yakni Herdiansah
Hamzah atau di kalangan teman-teman dipanggil sebagai Castro, dia mencurigai bahwa nggak mungkin ya kalau itu tanpa ada muatan politik sama sekali, karena dia mencurigai kedatangan Hitan itu ada kaitannya dengan Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa SI Kerakyatan di Jambi, dan dia itu diduga dia mencari dukungan kepada mantan Presiden Joko Widodo. Nah kalau itu yang terjadi itu jelas lebih berat lagi, kemudian apalagi kalau terbukti ada transaksi uang. Tapi sejauh ini kan seperti yang disampaikan oleh Hitan bahwa dia tidak ada komitmen apapun. Karena itulah yang menurut Castro itu langkah yang paling tepat, dia harus mundur sebagai konsekuensi tindakannya. Bagaimana dengan pengurus BEM yang lain? Ini kalau saya membaca Wakil Presiden BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Mula Warman, Rahmat Syahbai Hakim, dia menyatakan dia tidak mundur untuk menjaga jalannya roda organisasi. Tapi Harzan Arif menyoroti dugaan agenda politik di balik pertemuan Hitan Harapan Putra dengan Joko Widodo. Menurutnya, pertemuan tersebut memicu pertanyaan publik mengenai independensi gerakan mahasiswa. Meski hingga kini tidak ada bukti yang membuktikan adanya transaksi atau kesepakatan politik. Nah, bagaimana dengan peristiwa yang terjadi pada Presiden BEM Universitas Mula Warman Samarinda ini? Kalau kita lihat secara kronologi, seperti pengakuan dari Hitan Hersya ini, pertemuan dia dengan Jokowi, ada fotonya. Nah ini fotonya yang terlihat ini, dia berdiri di belakang Jokowi dengan seseorang pria yang kelihatannya lebih dewasa, mungkin ini kakaknya atau keluarga yang lain gitu. Pertemuan itu terjadi pada tanggal 16 Juli 2026, tapi baru belakangan kemudian terungkap dan itu menjadi geger. Jadi pertemuannya di rumah pribadi Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, dan pertemuan itu menurut dia kunjungan itu dilakukan atas dorongan keluarganya katanya, dan dalam kapasitas sebagai warga masyarakat biasa yang sedang berkunjung ke Solo, dan dia mengaku ikut mengantri bersama warga lain untuk bersalaman dan berfoto dengan Joko Widodo. Jadi tidak ada kegiatan agenda politik, audiensi resmi, apalagi kerjasama maupun transaksi ekonomi. Ini memang agak mencurigakan, ada seorang Presiden BEM dan dia ikut mengantri foto bersama dengan Jokowi dan dia tidak tahu bahwa itu ada dampaknya secara politik. Ini menurut saya agak aneh. Karena itu juga banyak yang bertanya-tanya apakah betul alasannya hanya semacam itu saja gitu ya. Karena pertemuan ini sendiri kemudian memicu kritik tajam, dinilai mencederai independensi gerakan mahasiswa yang seharusnya bersikap kritis terhadap penguasa dan tentu juga mantan penguasa seperti Joko Widodo. Harzan Arif menyoroti beredarnya foto Ketua BEM Universitas Mula Warman, Hitan Harapan Putra, bersama mantan Presiden Joko Widodo, yang memicu kontroversi dan reaksi keras di internal kampus. Menurutnya, peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai independensi gerakan mahasiswa, meski Hitan menyatakan pertemuan itu bersifat pribadi dan tanpa agenda politik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.